Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazril Wijaya dengan NIM 24041070378. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tugas dari Bapak dosen kami, yaitu Bapak Irfandi, yang mana tugas ini merupakan menjelaskan tentang materi pada kelompok 5. Dan materi itu sendiri berjudul tentang gamifikasi game di dalam pendidikan agama Islam. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu gamifikasi game di dalam pendidikan agama Islam. Nah, jadi gamifikasi game itu adalah salah satu metode ataupun media ataupun cara kita untuk mengajarkan dan cara murid untuk belajar dengan menggunakan hal-hal yang menarik, yaitu seperti namanya, yaitu dengan game-game yang menarik. Nah, tujuannya adalah seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini kita hidup di era yang modern, di era digital. Maka dari itu, seiring dengan perkembangannya zaman, kita juga harus mengikuti zaman tersebut. Jangan sampai kita tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Maka dari itu, kita sebagai calon guru, terkhusus di dalam guru pendidikan agama Islam, harus menyeimbangkan antara pendidikan kita dan juga teknologi. Jadi di antara keduanya itu sama-sama berjalan. Jadi teknologi terus berjalan dan juga pendidikan kita akan terus meningkat. Maka dari itu diperlukannya digabungkannya antara pendidikan dan teknologi. Nah, disitulah terciptanya di antaranya game-game yang bisa dan yang dapat membantu pembelajaran. Contoh-contoh game yang dapat membantu pembelajaran tersebut adalah seperti Quizizz, Kahoot, game Quizizz, Kahoot, game tahapan 1, 2, dan 3 seperti contoh yang pertama rukun iman, naik ke level selanjutnya rukun Islam, dan selanjutnya. Nah, jadi gamifikasi game ini bukan hanya tentang teknologi juga, bisa juga tentang game-game yang bisa kita lakukan dengan tanpa teknologi. Lalu seperti contoh Quizizz. Quizizz merupakan game yang berbasis teknologi, yang mana Quizizz merupakan salah satu link yang dapat diakses oleh seluruh peserta yang mendapatkan link tersebut. Cara main Quizizz adalah ketika kita mendapatkan link tersebut, itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan beberapa jawaban yang pilihan, yaitu jawaban pertanyaan berupa pilihan ganda. Nah, di situ kita dianjurkan untuk memilih jawaban yang benar. Dari situlah langsung mendapatkan jawaban, apakah jawaban tersebut tepat ataupun tidak. Kalau tepat mendapatkan poin, dan kalau tidak mendapatkan poin. Nah, di setiap game tersebut kita mendapatkan poin demi poin. Nah, sehingga pada akhirnya terdapat peringkat. Jadi seberapa banyak kita benar dalam pertanyaan tersebut, kita akan mengetahui dan mengevaluasi seberapa paham kita. Jadi Quizizz ini sangat berguna di dalam metode pembelajaran, yang mana digunakannya setelah dilaksanakannya pembelajaran tersebut. Jadi Quizizz ini merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi pemahaman siswa ataupun mahasiswa terhadap materi yang digunakan. Lalu ada satu lagi contoh Kahoot. Kahoot ini merupakan salah satu link yang mana di dalamnya sama seperti Quizizz, terdapat kuis-kuis yang dapat mengedukasi dan dapat kita dijawab oleh para peserta-peserta yang mengikuti hal tersebut. Nah, bedanya di Kahoot ini, dia sesuai pengaturan dari host yang membuat soal tersebut. Jadi di setiap levelnya ataupun di setiap jumlah pertanyaannya itu langsung ada update papan skor ataupun klasemen terbanyak yang benar terhadap soal-soal tersebut. Misal di soal nomor 1, para siswa mengikuti 10 siswa, dan ketika sudah dijawab itu langsung ada nilai-nilai yang langsung
bisa dilihat oleh siswa tersebut. Oh, aku peringkat 7, oh aku peringkat 8, dan yang seterusnya. Nah, jadi Kahoot itu di setiap levelnya itu ada bagian-bagian yang mana kita bisa mengevaluasi diri kita dan membuat lebih banyak. Nah, lalu di dalam game ini ataupun di dalam gamifikasi game di dalam pembelajaran mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah para siswa itu terlihat lebih semangat dan lebih menarik di dalam pembelajaran yang dilangsungkan, karena siswa-siswa terkhusus pada zaman sekarang ini, menurut saya mereka akan dapat lebih bosan dan lebih jenuh kita mendapatkan materi-materi yang hanya monoton dan tidak melibatkan mereka. Nah, maka dari itu di dalam gamifikasi ini bisa secara langsung melibatkan mereka, karena siswa jikalau hanya menggunakan metode yang bisa disebut metode ceramah, menurut saya metode ceramah itu adalah metode yang kurang tepat untuk digunakan pada zaman sekarang ini. Maka dari itu gamifikasi ini perlu digunakan untuk zaman sekarang. Dampak positifnya tadi banyak, diantaranya siswa dapat lebih mudah paham, siswa dapat berperan aktif, siswa dapat menjadi lebih pintar, siswa lebih semangat untuk belajar. Nah, adapun dampak negatif di dalam penggunaan gamifikasi pembelajaran ini, yaitu jikalau digunakan gamifikasi ini secara berlebihan atau secara menerus-menerus tanpa diimbangi dengan adanya pembelajaran yang secara langsung, maka siswa-siswa tersebut akan lebih cenderung ketergantungan ataupun lebih mengharapkan bermain dan tidak menghiraukan tentang pembelajaran lagi, yang pada artinya mereka memiliki nilai ataupun daya ketertarikan yang kurang terhadap pembelajaran. Maka dari itu alangkah baiknya untuk dikurangi pembelajaran ataupun dikurangi cara penggunaannya dan dibatasi untuk menggunakannya, dan hal itu dapat lebih efektif dilakukan bagi siswa-siswa tersebut. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus mengimbangkan atau menyesuaikan antara pembelajaran yang berbasis dengan teknologi, bermain game dan yang lain sebagainya, dan pembelajaran langsung. Nah, seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi, pendidikan di zaman sekarang ini sangat memerlukan gaya pembelajaran yang lebih interaktif, karena di dalam siswa ataupun di dalam murid tersebut ada 3 siswa dalam memahami materi. Ada yang melalui audio, ada yang melalui visual, ada yang melalui kinestetik. Nah, 3-tiganya ini ada yang pertama harus mereka praktek, ada yang harus mereka mendengar, bisa memahami tersebut, dan ada juga mereka yang harus melihat. Nah, tapi di antara ketiga tersebut, bagi saya yang paling banyak, yang paling sering itu rata-rata siswa memerlukan kinestetik ataupun langsung terjun terhadap materi tersebut. Jadi dibutuhkannya mahasiswa tersebut ikut berperan di dalam hal tersebut agar dapat lebih mudah dipahami melalui praktek-praktek dan yang ada. Jadi pada intinya gamifikasi ini adalah salah satu metode ataupun cara pendamping untuk dapat mengajarkan ataupun sebagai media pembelajaran seorang guru terhadap siswa-siswanya, dan itu menjadikan daya tarik tersendiri bagi siswa-siswa tersebut. Jadi bagi para calon guru ataupun seorang guru perlu digunakannya gamifikasi ini. Akan tetapi ingat, jangan sampai berlebihan di dalam menggunakan game-game yang ada, karena itu akan membuat siswa lebih ketergantungan ataupun lebih membutuhkan game daripada pembelajaran. Mungkin ini
saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi